Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini ya, seperti biasa gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi sesuai requestan lo pada yang minta gua buat. Ya, lanjutin pembahasan Nageki no Bore. Ya, babu ini hanya bisa menuruti keinginan majikan-majikan sekalian ya. Tapi perlu gue ingatkan yang gue bahas ini berdasarkan novelnya, bukan manga apalagi animenya. Novelnya ya, lebih tepatnya sih web novel. Dan buat yang belum nonton video sebelumnya, lo bisa ke playlist ya kan, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Dan ya kalau misalnya lo nanya opening gue, bukan opening, intro dari video gue itu lagunya apa, lo bisa langsung cek deskripsi, di situ ada ya judul dari intro opening gue tuh lagu apa sih, di situ ada. Jadi ya tidak perlu mempertanyakan itu. BTW mohon maaf ya, di video kemarin itu sebenarnya ada sedikit kesalahan. Ya gue nggak tahu sih ini bisa disebut sedikit kesalahan atau tidak. Yang jelas yang gue maksud kesalahan yaitu soal utangnya Cry. Kan gue bilang utangnya Cry itu 11 digit tuh, yang padahal utangnya Cry itu cuma mendekati 11 digit. Yang berarti utangnya Cry ya 10 digit doang, nggak sampai 11. Ya mungkin sekitaran 9M gitu ya, karena ya kan mendekati. Makanya ya di situ gue salah, dan ya mohon maaf lah karena gue salah ngasih info kepada kalian. Dan gue nggak bakal banyak alasan karena ya emang bener itu kesalahan gue, murni kesalahan gue. Cuma kalau ditanya kenapa gue bisa salah, jawabannya ya ada di translate-nya. Gue baca di Shosetu ya, yang bahasanya Jepang, dan otomatis gue pakai Google Translate dong, karena ya gue nggak bisa baca kanji. Kalau hiragana sama katakana bisa lah, cuma kalau kanji gue nggak bisa. Nah, pas di bagian utangnya Cry itu, translate-nya utang Cry udah jalan ke 11 digit, bukan mendekati 11 digit ya. Secara logika ya gue mikirnya utang Cry 11 digit dong, kan jalan 11 digit gitu loh, bukan mendekati 11 digit. Cuma ya pas gue baca translate Indo dan Inggrisnya ya baru gue sadar utang Cry itu mendekati 11 digit, bukan jalan 11 digit. Begitu. Ya itu doang sih kesalahannya, selebihnya nggak ada ya. Dan buat kalian yang udah baca novelnya, kasih tahu gue aja kalau misalnya gue ada salah kayak sebelumnya, oke? Karena ya mungkin aja gue salah baca, salah translate atau gimana ya, atau mungkin pemahaman kita yang berbeda. Coba kalau misalnya ya lu punya sesuatu yang kayak berbeda dari gue gitu loh, coba tulis di dalam kolom komen. Nah, cerita kali ini dibuka dengan Cry yang senang banget tuh, karena ya dia dapat artefak baru dari Tino yang di video kemarin tuh, artefak Mirage Form. Dan ya orang-orang pada nggak sadar lah kalau Cry itu senang banget, karena Cry masang poker face gitu, jadi ya nggak ada yang tahu kecuali Eva yang langsung bisa tahu. Dan awalnya Eva suzon nih kalau Cry habis beli artefak baru tuh, padahal utangnya Cry udah numpuk. Tapi ya pas Cry ngasih tahu kalau itu dari Tino, Eva jadi lega lah. Tapi ya dia juga bingung sama kekuatan dari artefak yang dipakai sama Cry itu. Nah, Eva di situ nggak ngomong apa-apa, tapi ya Cry tahu maksud ekspresinya Eva itu apa. Makanya ya sama Cry langsung ditunjukin lah kekuatannya dengan ngebuat hologram kue yang kemarin dia beli itu. Dan karena hologramnya itu sama persis kayak kue kemarin, mulai dari bentuk sampai ke warnanya, bahkan nggak ada hologramnya, jadi kayak kue beneran gitu. Itu bikin Eva penasaran dong. Sama Eva coba disentuh lah itu kue, tapi ya dia langsung cemberut pas tangannya malah nembus itu hologram gitu loh. Dan Eva makin kesal lagi pas Cry bikin hologram mukanya Eva tuh yang lagi cemberut gitu loh. Dan ya itu ibarat Eva kayak lagi ngaca, dan ya Eva jadinya kesel terus ngomel-ngomel ke Cry, tapi ya Cry malah ketawa-tawa sendiri. Dasar Pak Sutri. Setelah itu cerita berpindah ke Cry yang udah ada di ruangannya tuh, dan mikir artefak apa nih yang harus dia kasih ke Tino sebagai tanda terima kasihnya yang udah memberikan Mirage Form ke dia. Dan Cry juga senang kalau misalnya artefak yang dia punya bisa dipakai sama teman-temannya daripada cuma jadi pajangan doang gitu loh di ruang ya koleksinya. Dan gak lama Liz, Citri sama Tino datang, yang kebetulan banget Cry itu pengen nanyain lah artefak yang cocok buat Tino. Tapi ya sebelum nanyain itu, Cry nanyain soal rumah Tino dulu tuh yang kayak kapal pecah gara-gara ya ributnya Liz sama Citri. Dan Citri bilang aman kok, dia udah nyewa jasa tukang beberes, semua furnitur Tino juga udah diganti lah sama Citri. Dan ya Cry lega lah denger itu sambil negesin Citri dan Liz buat nggak ngelakuin hal itu lagi.
Abis itu Cray nanya lah artefak yang cocok buat Tino tuh ke Liz sama Citri, dan jawaban mereka sama. Tino itu butuh artefak yang bisa ningkatin kekuatannya. Yang awalnya Cray pengen ngasih highest road atau ya artefak sepatu gitulah yang kayak punya Liz tuh, karena Tino kan juga apa ya, jobnya itu tips sama kayak si Liz. Tapi yang gak jadi pas Liz ngasih tahu soal kekuatan Tino yang sekarang itu seperti apa, yang menurut Cray kekuatan Tino itu belum cukup tuh untuk menggunakan artefak macam punya Liz, karena ya artefak kayak gitu lebih mengandalkan kekuatan penggunanya gitu. Jadi semakin kuat penggunanya semakin kuat artefaknya. Terus Citri nambahin, artefak yang cocok buat Tino harusnya artefak yang bisa ningkatin kekuatan fisik secara gila-gilaan, karena Tino masih lemah banget. Dan ya Tino dari tadi itu cuma bisa shock aja lah dengar omongan Liz, Citri, dan Cray yang intinya mereka itu ngomong kalau Tino itu masih lemah lah. Nah, pas Cray lagi mikirin artefak apa nih ya yang cocok buat Tino, tiba-tiba Citri sama Liz nyeletuk kalau mereka pengen ngebawa Tino hunting, biar Tino dalam tanda kutip ya berkembang dengan pesat. Dan ya jelas Tino langsung gemeter ketakutan, dan Cray sadar hal itu gitu loh. Dan dia mikir kalau Tino ini ketakutan karena ya dia masih lemah gitu loh, makanya ya dia butuh kekuatan lebih. Dan karena itu Cray itu ngasih lah Devil Max ke Tino, yang jelas Tino langsung pucat dan pengen kabur, karena di mata Tino itu artefak menjijikan gitu loh, topeng tapi ada tentakelnya gitu loh yang menggeliat di sekitar topeng itu. Nah, Cray minta ke Tino kan buat nyobain artefaknya, mumpung ada Liz sama Citri nih yang kalau misalnya ada apa-apa ya mereka bisa ngurus lah. Dan Tino itu pengen kabur tuh karena udah takut banget kan, tapi ya badannya langsung dipegangin sama Liz dan Citri. Dan Cray sambil senyum itu masangin Devil Max kan ke muka Tino, yang di mata Tino ekspresi Cray itu kayak ekspresi psikopat gitu loh. Dan Tino itu makin ketakutan lagi dan berontaknya makin gak karuan pas Devil Max ngomong, makanan baru, aroma yang mantap, paha yang menggoda, salah, maksudnya jiwa yang menggoda. Dan tanpa basa-basi Cray langsung tuh kan masangin Devil Max ke mukanya Tino, dan di situ Tino langsung teriak sejadi-jadinya. Tapi ya sayangnya udah sampai situ aja, karena ya abis itu ceritanya langsung ke skip ke beberapa hari kemudian pas Cray lagi mainin hologram yang dia buat pakai Mirage From. Dan ya perlu diingat, hologram yang dibuat sama Cray nggak ada hologramnya ya, nggak transparan kayak gitu. Contohnya aja sekarang Cray ngebuat banyak hunter dalam bentuk chibi gitu yang ya imut-imut gitu lah, dan semuanya kayak makhluk hidup gitu loh, nggak ada yang kelihatan kayak hologram. Terus Cray juga ngebuat tuh kan banyak miniatur naga yang mirip banget lah kayak naga beneran tapi ya dalam bentuk kecil. Dan Cray itu seneng banget tuh karena ya dia udah bisa ngebuat hologram sedetail itu, tapi ya dia nggak berani nunjukin itu ke orang-orang karena ya takut image-nya hancur kalau ketahuan iya dia mainin boneka-boneka kayak gitu loh. Bahkan pas Eva masuk aja Cray langsung ngilangin semua hologramnya itu, tapi ya keburu dilihat Eva duluan gitu loh, makanya ya Eva nanyain lah tadi itu apaan. Dan ya Cray sih bilangnya bukan apa-apa kok, lupain aja. Tapi ya Cray lupa ada satu hunter chibi yang belum dia ilangin tuh, yang masih ada di atas meja. Eva ngeliat itu gitu loh, makanya ya Eva ngelirik Cray dan tatapannya kayak curiga gitu loh. Dan Cray itu gerakin kan hunter chibinya seolah-olah kayak lari terus lompat ke bawah mejanya Cray. Dan Eva nyariin tuh kayak kan hunter chibi tadi, bahkan ya sampai muterin badannya Cray tapi nggak ada apa-apa karena ya emang hunter chibi itu udah diilangin sama si Cray. Dan Eva itu nanyain lagi kan tadi itu apaan, tapi ya Cray yang nggak mau image-nya rusak karena mainin boneka-bonekaan kayak gitu langsung ngilangin kedua tangannya kan sambil sok keren gitu lah. Nah, tujuan Eva ke ruangan Cray itu buat mengirimkan surat yang dikasih keluarga Gladys ke Cray. Dan tiba-tiba itu ada Cray Chibi tuh di mejanya Cray yang minta surat yang dibawa sama Eva. Mintanya tuh pakai pose tangan di atas kepala gitu lah. Jadi suratnya bakal dia bopong gitu loh ke Cray. Niatnya begitu. Yang awalnya Eva ragu kan. Tapi pas Cray ngasih isyarat, udahlah kasih aja. Sama Eva dikasih lah tuh kan suratnya. Dan secara perlahan Cray ngebuat seolah hologram Chibinya itu kayak keberatan gitu kan. Makin lama kayak gitu, sampai akhirnya Chibi Cray ketimpa surat yang dikasih sama Eva, yang spontan Eva panik banget. Yang pas Eva angkat suratnya Chibi Cray udah nggak ada gitu loh, karena ya emang udah dihilangin sama Cray. Dan Cray malah kesenangan gitu loh ngelihat sang Maharatu Eva kita panik kayak gitu. Nah, di lain tempat, Liz sama Citri itu lagi ada di wilayah
terlantar kekaisaran Zerbrudia, dan mereka ke situ buat nyari orang yang ngincer golem Akasa kemarin tuh. Mau itu yang nawar pas pelelangan atau orang yang mau beli langsung dari Greg, atau mungkin ya orang-orang yang benar-benar mengincar golem Akasa di belakang lah. Dan mereka udah nemuin 3 orang nih sejauh ini yang semuanya berasal dari Red Party, dan ya nasib mereka nggak usah ditanya, udah pasti dipukulin sama Liz. Liz sama Citri udah nyoba nginterogasi mereka kan. Bahkan ya si Citri sampai make potion yang ngebuat orang tuh harus berkata jujur gitu loh. Tapi Liz sama Citri nggak dapat info apa-apa. Dan Liz sebenarnya kesel sama Citri karena ya Liz tahu nih Citri dulu tuh anggota Tower of Akasa gitu loh. Tapi kok bisa Citri nggak tahu apa-apa? Nah, karena udah nggak ada ide kan, mereka harus nyari kemana lagi, Liz ngasih saran lah buat nanya langsung aja lah ke Cry. Dan ya, Citri setuju, walaupun pas awal Citri nolak karena ya takut ngerepotin Cry lagi. Dan nasib ketiga hunter yang mereka tangkap, Liz sih ngasih saran ya, jadiin mereka bahan eksperimennya Citri aja. Tapi ya, Citri ngingetin soal peraturan di First Step dan Grieving Soul yang tidak boleh melibatkan warga sipil. Dan Citri berpegang teguh sama peraturan itu, karena emang dia nggak pernah sekalipun melibatkan warga sipil. Bahkan pas ngebuat kill kun aja ya, dia pakai narapidana, tapi ya narapidananya itu narapidana hunter, bukan warga sipil. Dan karena itu juga di Tower of Akasa, Citri dapat julukan Still Sweet, karena ya Citri nggak pernah sekalipun pakai warga sipil biasa yang diculik sama Tower of Akasa buat dijadiin bahan eksperimen. Tapi di situ Liz nyeletuk, lah ini kan mereka bukan warga sipil nih, tapi hunter Red Party. Dan denger itu ya kan, Citri langsung senyum, tapi senyumnya senyum psikopat. Yang awalnya Liz sama Citri itu pengen ngebunuh 3 orang itu tuh, karena ya kayak udah nggak guna aja. Tapi ya nggak jadi, malah Citri sama Liz ngasih pilihan lah ke mereka. Mereka itu mau mati di tangan Liz atau mau jadi dalam tanda kutip ya bawahannya Citri. Tapi Liz juga sempat nyeletuk nih, kalau jadi bawahan Citri itu hidup kalian udah pasti tersiksa lah. Bahkan mungkin kalian lebih milih buat mati daripada jadi bawahannya Citri. Setelah itu cerita berpindah ke Cry yang diculik sama Garg. Ini literally diculik ya, karena Cry diikat terus dibopong sama Garg ke ruang kepala asosiasi hunter. Nah, Garg itu nuduh Cry ya abis buat masalah tuh sama keluarga Gladys yang ya masalah Devil Max tuh. Tapi ya Kaina ngasih tahu omongan Garg ini keliru gitu, dan Garg itu baru sadar kalau dia salah ngomong. Ya wajar sih, Cry kan udah dikirimin surat nih sama keluarga Gladys tapi nggak ada respon. Terus Garg juga udah manggil Cry nih dari beberapa hari yang lalu, tapi Cry kagak dateng gitu loh. Dan ya Cry sendiri sih nggak tahu ya soal semua itu, karena kan emang dia nggak pernah baca surat-surat yang dikasih ke dia gitu loh. Nah, Garg jelasin lah soal surat terima kasih dari keluarga Gladys ke Cry, dan keluarga Gladys juga punya quest khusus nih buat Cry yang bayarannya sih gede gitu, tapi ya resikonya juga gede kalau kata Garg. Yang spontan Cry nolak kan, malah ya dia ngasih saran buat memberikan quest itu ke Ark aja gitu loh daripada ke dia, karena ya Cry udah pede banget quest yang dikasih ke dia bakal ngerepotin, atau mungkin ya lebih tepatnya Cry itu tidak memenuhi standar untuk mengambil quest itulah. Tapi ya Cry nggak ngomong kayak gitu loh. Cry ngomongnya kalau dia nggak bisa, karena ya sekarang partinya itu cuma ada Liz sama Citri doang yang memenuhi palingan Ark gitu loh. Jadi ya mending kasih ke Ark aja. Tapi Garg negesin kalau sekarang kotanya Cry itu nggak mencapai target gitu loh. Dan bagi seorang hunter tiap tahunnya ada target kota yang harus mereka penuhi, dan semakin tinggi level seseorang semakin banyak juga kota yang dibutuhkan, yang kalau misalnya nggak sampai target maka status mereka sebagai seorang hunter bakal dicabut sama pihak asosiasi. Ya emang Cry nggak ada masalah gitu, malah dia pengen gelar hunternya dicabut, yang artinya ya dia bisa pensiun. Tapi bukan begitu cara pensiun yang dia mau, karena Cry tahu nih kalau dia pensiun dengan cara begitu yang ada malah chaos, entah Grieving Soul yang bakal ribut sama pihak asosiasi atau First Step yang ribut sama pihak asosiasi. Dan Cry menghindari itu karena ya kalau kejadiannya begitu, semua yang udah Cry lakuin ya bakal sia-sia. Kayak yang udah pernah gue bilang lah, Cry walaupun kayak gini ya, walaupun ya bisa dibilang sifatnya banyak negatif, sebenarnya Cry itu pengen jadi manusia yang berguna, bukan jadi beban masyarakat doang. Yang kalau misalnya Cry sekarang bener-bener dicabut nih ya status hunternya, terus Grieving Soul ribut sama pihak asosiasi, yang ada apa? Ya Cry malah jadi buat masalah gitu loh. Makanya ya Cry pengen pensiun dengan tenang tanpa ada satupun pihak yang terluka. Yang artinya semua orang setuju pas Cry pensiun. Itu pensiun yang Cry idam-idamkan, walaupun gue berpikir kalau itu tidak mungkin ya.
Dan ya itu sendiri sebenarnya yang bikin Cry pusing gitu loh. Apalagi ya Garp juga negesin kalau itu salah Cry sendiri, karena ya tiap diajak quest atau menyelesaikan dungeon sama orang, Cry nggak pernah mau gitu loh. Dan Cry itu nggak bisa balas karena ya emang itu faktanya. Tapi ya alasan sebenarnya Cry nggak pernah mau ikut karena dia tahu kalau dia ikut dia nggak bakal ngapa-ngapain. Apalagi bayarannya kan dibagi sesuai level si Hunter, dan karena level Cry udah level 8, udah pasti ya Cry yang bayarannya paling tinggi gitu loh. Yang artinya Cry cuma makan gaji buta doang dan ngurangin jatah duit orang lain. Contohnya kayak gini, bayaran satu quest itu 2 juta. Nah, Cry dapat 1 juta, sisanya dibagi ke yang lain. Dan Cry nggak mau kayak gitu, makanya ya dia selalu nolak tiap diajak quest ataupun menyelesaikan dungeon. Tapi ya Cry nggak pernah mau ngomong hal itu. Bahkan ya sekarang aja Cry alasannya ke Garp kalau dia itu sibuk gitu loh. Tapi ya malah dipelototin sama Garp yang tahu kalau Cry ini lagi nggak ada kerjaan. Lu sibuk apaan, cok? Makanya ya Cry langsung bilang dia bakal nyesuaiin jadwalnya dulu lah buat ngelarin quest dari keluarga Gladys. Tapi ya dalam hati Cry mikir, gimana ini ya cara nge-cancel quest dari keluarga Gladys sekaligus nyari celah buat memenuhi kotanya itu. Setelah itu cerita berpindah ke Cry yang sibuk nih nyari orang buat balik bareng kan. Yang ya Cry takut balik sendiri karena dia mikirnya kalau Hunter itu banyak musuhnya. Entah orang kayak Luke atau Arnold yang suka nantang orang kuat, orang yang pengen balas dendam karena temannya ditangkap sama clan First Step, atau ya penculikan Hunter gitu loh. Ya Cry takut lah sama 3 hal itu. Sampai Cry aja kaget banget pas ada cowok yang nyapa dia. Tapi ya dia masih masang poker face aja kayak biasa. Dan biar gampang langsung aja lah gue kasih tahu kalau cowok yang nyamperin Cry itu bernama Ahrun. Dan Ahrun itu tahu siapa Cry, tapi ya Cry lupa Ahrun ini siapa. Cuma ya biar nggak kelihatan lupa, biar nggak kelihatan bego ya Cry pura-pura inget aja lah. Bahkan Cry sampai ngomong kalau dia ini udah tahu Ahrun bakal datang, sampai ya Cry aja kepikiran buat nemuin Ahrun. Itu kalau kata Cry ya. Dan di situ Ahrun kaget banget dan seneng gitu loh. Bahkan ya dia sampai memuja-muja Cry itu. Nah, Ahrun pengen ngajak si Cry ke coffee shop kan, karena ya ada hal yang pengen dia omongin lah sama Cry, tapi yang nggak bisa di depan publik. Cuma ya Cry kan nggak tahu nih Ahrun siapa, jadinya ya Cry pengen nyari tahu dulu lah soal Ahrun, biar pas ngobrol sama Ahrun nggak bego-bego amat gitu loh. Cuma ya Cry nggak ngomong gitu ya. Cry alasannya ke Ahrun kalau dia harus balik dulu nih ke kantor buat naruh barang-barangnya. Tapi ya sebelum Cry selesai ngomong dipotong duluan sama cewek yang tiba-tiba teriak manggil Ahrun, dan cewek itu bernama Marie. Ini gue jadi keinget si ade ngeselin loh kalau Marie, kenapa harus Marie sih anjir. Nah, Ahrun ngasih tahu ke Marie kan kalau orang yang dia cari itu Cry, dan ya Cry juga udah tahu maksud dan tujuan kedatangan Ahrun, dan Marie kayak lega banget gitu loh. Bahkan ya dia sampai bilang kalau masalahnya ini berkurang 1, tapi Cry sendiri dia malah kesel dan ngebatin, enggak, masa lalu nggak hilang 1 nih, tapi masa lalu pindah ke gua ini. Setelah itu cerita berpindah ke Cry yang dibawa sama Ahrun dan Marie ke coffee shop. Dan ya kayak biasa Cry pesan minuman dan makanan manis lah. Nah, Ahrun tanpa basa-basi langsung minta Cry kan buat mundur dari sisa-sisa masalah Tower of Akasa. Ahrun bilang kalau Noto, pemimpin cabang Tower of Akasa yang dihancurin sama Citri waktu itu adalah incerannya mereka. Tapi sayangnya Cry malah ikut campur, dan itu ngebuat Cry semakin dekat jadi Hunter level 9. Yang kalau misalnya Cry bener-bener ngancurin sisa-sisa masalah Tower of Akasa, maka tinggal selangkah lagi Cry jadi Hunter level 9. Dan Ahrun juga bilang kalau kekuatan Cry ini masih belum pantas nih buat jadi Hunter level 9. Makanya Ahrun sama Marie pengen Cry berhenti aja lah dari masalah ini. Tapi Marie langsung nyala kalau omongannya Ahrun itu terlalu frontal. Cuma Ahrun bilang Cry nggak bakal mempan sama trik-trik murahan gitu loh. Dia nggak bakal mempan sama tipu-tipu, karena ya trik adalah makanan Cry sehari-hari. Ya Cry mah diem aja gitu ya sambil nikmatin minuman coklat panasnya itu, karena ya dia sama sekali nggak paham maksud omongannya Ahrun dan Marie ini kemana gitu loh. Tapi ya mereka semua malah jadi diem-dieman sampai akhirnya Cry ngedehem, dan di situ Ahrun sama Marie udah tegang banget tuh, dan Cry tahu gitu loh. Cuma ya bodo amat aja dan ngomong yang Ahrun pengen aku mundur kan. Yang di situ, wah, Ahrun sama Marie malah jadi gemeter ketakutan, karena ya entah kenapa mereka ngerasa auranya Cry itu kayak ngeintimidasi banget gitu loh. Padahal ya Cry ngomongnya santai sambil senderan dan megang cangkir coklat panas, bener-bener santai banget, tapi auranya tuh ngeintimidasi banget. Dan sebenarnya Ahrun sama Marie nggak pengen nyuruh Cry berhenti dari masalah ini, tapi mereka itu juga nggak mau kalau Cry malah ngebebanin dirinya sendiri buat naik ke level 9. Karena kalau Cry naik ke level 9, quest yang didapat sama Cry itu bukan skala nasional lagi, tapi berskala internasional. Nah, Cry itu ngomong, oke, aku mundur, tapi kalian bisa ngurus sisanya kan?
Yang spontan, Arun sama Maria langsung ngomong bisa. Dan ya mereka lega banget lah karena Cry mau mundur dari sisa-sisa urusan Tower of Akasa. Nah, pas suasana udah chill, udah tenang, Cry, Arun sama Maria juga udah bisa ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba partinya Arnold itu datang. Terus mereka yang kesel banget kan ke Cry itu ngerubungin Cry itu dari belakang. Dan Arnold itu bilang tuh ke Cry pakai nada yang marah gitu kalau Cry udah terlalu ngeremehin mereka. Tapi ya Cry masih santai aja karena ya dia emang sama sekali nggak tahu nih alasan Arnold marah ini kenapa gitu loh. Sedangkan Arun sama Marie langsung masang muka sinis kan ke Arnold. Yang di sini Arnold marah karena ya si Tris sama Liz kemarin tuh yang ngambil duitnya si Arnold. Makanya ya dia nanyain lah soal Liz sama si Tris ada di mana. Dan dengan santainya Cry ngomong mau gue panggilin mereka. Dan ya Cray tahu orang macam Arnold itu nggak bakal dengerin omongan orang. Jadi ya nggak ada gunanya juga ngeladenin Arnold. Makanya sama Cray kayak cuma ya udah didiemin aja. Cuma ya pas Arnold bilang dia pengen mukulin Cray sampai setengah mati, Arun di situ langsung kesel banget. Dia diri terus nyamperin Arnold dan narik jubahnya Arnold. Terus si Arun itu ngomong, maksud lo apaan neror tamu gue begini ha? Tapi ya Arnold dengan santainya nepis tangannya Arun dan ngomong, ini bukan urusan lu, bocah gak usah ikut campur lah. Yang di situ Arun gedek banget kan ke Arnold. Dia langsung ngenalin dirinya kalau dia bagian dari Hidden Course. Begitu juga sama Maria yang juga berasal dari Hidden Course. Salah satu klan terkuat yang 3 tahun lalu pernah bentrok sama klan First Step. Dan di situ Cray baru ingat lah soal Arun sama Maria yang keseret ke perang klan antara First Step dan Hidden Course. Padahal ya si Maria sama Arun itu nggak tahu apa-apa tuh. Tapi respon Cray yang baru ingat sama kejadian 3 tahun yang lalu itu malah ngebuat semua orang ngeliatin Cray. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana cok menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Pertama ada dari penyuka Fate. Bang, kalau nggak salah, lu pernah bilang suka Fate series. Nanti Fate Strength Fate release, lu ikutin nggak? Semoga ada video tentang Fate series. Kalau ngikutin udah pasti ya, tapi kalau ngebahas tentang Fate series kayaknya nggak dulu karena ya miss 1 bakal miss semua sih kalau pembahasan Fate, karena Fate itu jujur aja pembahasannya agak cukup kompleks ya, karena ya intinya harus dibahas semua gitu loh, harus saling berkesinambungan kalau kita mau ngebahas Fate, karena miss 1 cepret kena semua, ngerembet ke banyak hal itu kalau kita ngebahas soal Fate series. Makanya gue kayak agak-agak susah sih buat ngebahas Fate series, terutama ya di Indo yang sebenarnya penyuka Fate itu sedikit, karena ya cerita Fate kan terlalu serius buat beberapa orang ya, buat orang-orang Indo cerita Fate terlalu serius dan terlalu musingin gitu loh. Mereka lebih suka ya cerita-cerita santai macam Nageki no Bore mungkin, atau mungkin macam Tsukimichi, atau mungkin macam Tensura yang ya agak-agak santai ketimbang Fate yang emang masalahnya cukup serius lah. Dan kedua ada dari suaminya Eva. Ini apa-apa ini kau mengaku-ngaku sebagai suami dari sang Maharatu Eva kita ya? Hah? Lanjut WN-nya Min. Iya pasti bakal gue lanjut kok. Tenang aja ya, saya sebagai suaminya Eva ya bakal melanjutkan WN dari Nageki no Bore lagi sesuai requestan kalian ya. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Supel Cocot. Kekuatannya di roasting topping. Jujur gue pas baca itu ketawa sih. Pas Devil Fox ngomong kekuatan otot kelincahan semuanya. Itu gue ngakak, bahkan Devil Fox tidak mau dipasang sama Cry gitu loh. Nggak mau topengnya dipasang ke muka Cry. Dia menolak untuk hal itu ya. Kedua dari Wahyu NG. Bahkan dari POV gue sebagai penonton, kalau nggak ada suara hati Cry, pasti gue ngira kalau Cry ini udah rencanain semua hal itu. Sayangnya tidak ya, itu semua hanya kesalahpahaman dengan omongannya Cry yang ambigu itu gitu loh. Ketiga ada dari DKKA. Kan pedangnya Ark termasuk artefak, berarti Cry bisa dong pakai kekuatan penuh pedang sucinya itu tanpa efek samping lagi. Ya kalau ditanya bisa atau tidak, jawabannya pasti bisa. Tapi apakah itu bakal kekuatan penuh? Kemungkinan enggak. Kenapa? Karena ya energi sihir atau mana yang tersimpan di artefaknya itu enggak penuh gitu loh. Ini aja pedang sucinya Ark udah di-charge selama beberapa generasi ya. Tetap aja nggak penuh-penuh itu gitu loh energi sihir dari pedangnya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuhkan buat nge-charge 3 pedang sucinya Ark. Itu seberapa banyak penyihir yang dibutuh
pedang sucinya Ark, mungkin satu benua aja nggak bakal cukup buat menuhin energi sihir dari pedang sucinya si Ark itu. Dan terakhir ada dari Agus. Waduh, kenapa namanya harus Agus sih? Bang, bahas Alone Leveling Ragnarok, anaknya Sung Jinwoo. Wah, mohon maaf ya, bukannya gue nggak mau bahas, tapi gue kesampingkan dulu. Padahal dulu tuh gue pengen bahas, tapi ya nggak jadilah karena pamor dari Solo Leveling udah sangat turun ya. Jadi ya nantilah. Tapi ya sebenarnya gue ngikutin kok Solo Leveling Ragnarok, gue ngikutin novelnya, gue ngikutin, dan ya gue juga udah tahu nasib dari siapa tuh istrinya Sung Jinwoo ada di mana, itu semua ada di dalam novelnya lah. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.